konflik bisa terjadi bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sebagai orang Kristen dan orang percaya, bagaimana kita bisa menyelesaikan, mengatasi konflik? Mari kita belajar dari firman Tuhan dan belajar dari teladan Tuhan Yesus. Bersama saya Lina dan narasumber kita hari ini. Selamat mengikuti. Salam jumpa di program Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Saya Lina Puspitaningsih hadir lagi di ruang dengar Anda dan juga hadir di channel Askara Channel. Dan kali ini masih ada hubungannya topik perbincangan kita dengan episode sebelumnya, yaitu tentang konflik. Kalau sebelumnya kita belajar terampil dalam mengatasi konflik atau bicara tentang manajemen konflik, kali ini kita akan belajar nilai-nilai Kristen yang akan membantu kita dalam mengatasi konflik. Belajar dari Tuhan Yesus. Masih bersama dengan Ketua Yayasan Terang Warta Rohani, Bapak Oti Priambodo. Terima kasih, Pak Oti. Ya. Selalu setia hadir untuk menemani kita bersama. Iya, kita akan belajar bersama-sama lagi, Pak Oti. Masih kaitannya dengan konflik ya. Karena memang hal ini dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia yang tidak lepas dengan relasi dengan orang lain. Oleh sebabnya kita akan kupas. Nah, Pak Oti bicara tentang konflik, dan dalam menghadapi pergesekan atau konflik ini pasti ada ya nilai-nilai rohani, nilai-nilai Kristiani begitu yang dapat kita jadikan apa? Pedoman, landasan, prinsip. Nah, nilai-nilai seperti apa, Pak, yang seharusnya ada, yang seharusnya kita kerjakan dalam mengatasi konflik ini? Ya, memang konflik itu bukan kita hindari. Iya. Konflik itu bukan juga mencoba kita istilahnya melarikan diri dari konflik itu, atau dengan adanya konflik juga bukan akhirnya menjadi kita mengambil jalan pintas. Tetapi konflik itu harus kita hadapi. Iya, ini review dari pertemuan sebelumnya ya, Pak ya. Iya, betul. Saya mencoba untuk melihat dari bagian firman Tuhan ya, Mbak Lina. Baik, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Dikatakan demikian dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, maka prinsipnya di sini adalah kalau orang saling mengasihi, ketika orang saling menyayangi, ketika orang hidupnya dalam kerendahan hati, kemudian tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, maka ia akan menjadi orang yang selalu mencari damai, bukan mencari perselisihan. Ya kan? Ini kaitannya dengan konflik nih. Iya. Cari kawan bukan cari lawan. Iya. Karena bagaimanapun ketika kita berhubungan dengan orang, sebelumnya ya, kalau kesempatan beberapa waktu yang lalu ya, kita sempat diskusi
tentang bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari kehidupan bergaul dengan sesama kita. Terlebih ketika kita di rumah, yang jelas ya dengan pasangan kita lah, kemudian dengan anak-anak kita, kemudian juga dengan tetangga kita, dengan masyarakat yang lebih luas, mungkin RT RW, kalau kita juga terlibat di sana dengan kegiatan-kegiatan mungkin PKK, ya kan? Mungkin juga arisan, ya kan? Mungkin juga komunitas di gereja dan sebagainya, di persekutuan dan sebagainya. Kita tidak akan bisa lepas dari konflik dengan siapapun. Ya, walaupun sebenarnya boleh dikatakan ada mungkin orang, kayaknya ada orang nggak pernah ada konflik tuh, kayaknya aman-aman saja. Ya mungkin karena dia mencoba untuk memanage ya, mengatur sehingga tidak terjadi sesuatu yang membuat akhirnya bentrokan, perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Jadi kalau kita dilihat di sini akan bagian firman Tuhan yang kita baca, nilai-nilai yang perlu dipegang dalam penyelesaian ya, misalnya sebuah konflik ya di sana, maka kita perlu mengedepankan tentang itu yang kita pernah bahas juga, berbicara tentang keterbukaan, ya kan? Jadi kalau seseorang terbuka dengan segala sesuatu, terbuka berarti kan memang dia terus terang. Ya. Kan katanya kalau terus terang kan terang terus. Ini bukan promo produk ya. Terus terang berarti terang terus. Nah kalau kita ada keterbukaan, kemudian kita ada kejujuran, maka di sana akan terjadi sesuatu yang sangat menyukakan. Ya. Kemudian di sana juga ada tentang kerendahan hati. Jadi berbicara tentang kerendahan hati itu juga berbicara tentang bagaimana dia mau menghargai orang lain, ya kan? Ya. Orang yang yang rendah hati itu biasanya orang yang merasa bahwa dirinya itu sebenarnya sama juga dengan orang lain. Ya karena sama seperti orang lain berarti ya harus penuh dengan rasa hormat, ya, orang yang respect. Orang yang respect itu kan orang yang menghargai. Orang yang rendah hati juga orang yang menghargai. Ya, orang yang respect dengan orang lain, karena itu dia sebut rendah hati. Kan nggak mungkin orang yang rendah hati orang yang nggak respect. Orang rendah hati pasti orang yang respect, orang yang menghormati. Betul. Menghormati berarti dia menghargai, dan menghormati berarti juga dia melihat bahwa sebenarnya kita sama. Ya, kalau kita sama berarti ya oke lah, mari kita sampaikan sesuatu yang membuat kita bisa lakukan. Nah, di sana ada keterbukaan, kemudian kejujuran, kemudian rendah hati, kemudian ya kalau dalam kaitan dengan sesuatu yang membuat akhirnya terjadi sebuah perselisihan dan sebagainya, maka kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, karena melihat bahwa orang lain itu juga menjadi bagian orang yang yang bisa mengasah kehidupan kita. Kan di bagian lain juga disebutkan dalam Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya kan? Ya. Kalau kita mau belajar tentang banyak hal ya belajar dari orang. Mungkin orang yang sebenarnya tidak satu ide atau satu gagasan dengan kita yang akhirnya membuat konflik. Kan begitu kan? Toh Tuhan hadirkan untuk kita, pasti untuk menolong kita ya Pak ya. Dari situlah kita bisa diasah. Betul. Kita bisa semakin peka juga dalam banyak hal. Karena kan saya juga banyak belajar dari Mbak Lina juga. Ya kan? Saya mungkin di rumah banyak belajar juga dari pasangan saya, istri saya, dengan anak-anak juga. Pokoknya orang-orang yang lebih dekat lah seperti itu. Jadi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kemudian menguasai diri, dan kalau di sini dikatakan ada siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Berarti menjaga lidah berarti artinya dia kan kontrol diri kan, kata-kata menguasai diri dan menguasai lidah. Betul.
Jadi artinya untuk menciptakan sesuatu supaya ya bisa ada kondisi yang baik dalam kehidupan persekutuan dan sebagainya, bagaimanapun juga harus apa ya, menguasai lidah juga kan. Betul, karena ketersinggungan biasanya dari iya, omongan kan ya Pak, dari saya juga kata-kata yang kadang-kadang tidak heran terkontrol. kenapa sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa, tapi mungkin saya mengucapkan kata-kata yang nyelkit gitu loh. Tanpa Padahal disadari biasa kadang-kadang, aja, iya. sedang bekerja misalnya ada kata-kata ini, karena kita sedang komunikasi, merasa tersinggung. Habis itu akhirnya diam gitu. Jadi bingung juga ini ada masalah apa nih. Ya, bisa saja terjadi seperti itu. Ya, apa namanya, menguasai lidah. Kemudian yang berikutnya juga suka berdamai, suka akan perdamaian. Ya, jadi itulah paling tidak kalau kita berbicara tentang apa ya, prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ditanamkan ketika kita menghadapi sebuah apa kenyataan bahwa memang kita bagaimanapun hidup bersosial, pasti di sana ada konflik. Iya. Begitu. Dan rupanya Alkitab, firman Tuhan yang kita percaya itu lengkap ya Pak Oti. Ya. Bahkan untuk menyelesaikan konflik bagaimana caranya pun di situ ada. Ya, selalu betul. Up to date ya. Betul. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Dari penjelasan Pak Oti tadi, banyak hal, prinsip-prinsip yang kalau kita teladani, kalau kita ikuti, niscaya kita bisa kok menyelesaikan konflik. Konflik boleh terjadi, tapi toh bisa keluar kita dari konflik itu kalau dengan baik. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ya, karena firman Tuhan Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untuk mengajar kan, mengajar di sana berbicara bagaimana mengajar, kemudian setelah kita diajar di sana kemudian disebutkan menyatakan kesalahan. Setelah kita diajar, kemudian kita tahu bahwa kita ternyata salah nih. Orang yang sedang belajar, murid itu kan pasti melakukan kesalahan. Kemudian setelah kita tahu bahwa kita salah, kemudian kita memperbaiki kelakuan. Ya, setelah dikoreksi, memperbaiki kelakuan, dan akhirnya mendidik kita dalam kebenaran. Karena ada perubahan hidup yang makanya terjadi. Itu firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita mengenai masalah itu. Iya, menarik sekali. Dan lebih dalam lagi nih Pak Oti, kalau kita tadi belajar tentang firman Allah, tentang firman Tuhan, sikap-sikap sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ini kita belajar dari sosok Yesus nih. Tuhan Yesus yang kita sembahkan pernah juga menjadi manusia, pernah tinggal di bumi ini, pernah berelasi dengan orang lain, dengan orang-orang terdekat seperti muridnya, dan pastinya juga tidak lepas dari yang namanya perselisihan atau konflik begitu. Teladan apa yang bisa kita teladani dari sosok Tuhan Yesus dalam menyelesaikan konflik? Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti yang bisa kita kupas ini Pak Oti. Oke, ya ada satu bagian firman Tuhan ketika kita berbicara masalah ini. Dalam Matius pasal yang ke-18 ya, Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17 berkata demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, jadi kita lihat di sini kalau membaca dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, bagaimana Yesus juga mengajarkan tentang menegur dengan kasih. Ketika menghadapi persoalan masalah misalnya, menghadapi sesuatu dengan kasih. Kalau tadi kan kita berbicara bagaimana hidup penuh dengan keterbukaan ya, menghormati, respect, menghargai orang lain. Kemudian kita juga hidup dalam kerendahan hati. Jadi ketika kita melihat dalam bagian ini, apa yang disampaikan Yesus misalnya, dia mengajarkan kita untuk bisa menegur seseorang dengan kasih. Apabila seseorang bersalah kepada kita, ya mungkin ada masalah, maka kita perlu mendatanginya.
Dikatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya, kita nggak boleh menghindar dong dari konflik. Iya. Ya kan? Kita harus hadapi. Iya. Ya kan? Sampaikan dengan penuh keterbukaan. Iya. Kan tadi nilai-nilainya ada. Iya. Sampaikan dengan penuh kerendahan hati. Ya, menghargai orang lain. Makanya disebutkan menegur dengan tindakan kasih. Jadi apabila kita menghadapi masalah harus di bawah 4 mata. Artinya bicara dengan penuh keterbukaan. Kita perlu mendatanginya, kemudian meskipun ada orang Kristen yang mungkin berkata bahwa cara ini tidak akan berhasil, ya, tetapi pada umumnya ketika kita menghadapi masalah ini, maka penyelesaian ketika dihadapi bersama akan bisa tuntas. Ya. Soal masalah mungkin dia melalui proses, kadang-kadang kan tidak langsung selesai kan, benar, pasti melalui proses, melalui proses ya. Dan di sini disebutkan tentang bagaimana kita harus berhadapan langsung, bertatap muka kan, supaya memang bisa benar-benar menghadapi orangnya. Kalau kita menghadapi masalah, saya menghadapi masalah dengan Mbak Lina, saya harus ketemu dengan Mbak Lina. Nggak mungkin saya ketemu dengan yang lain. Misalnya cukup ketemu dengan siapalah, mungkin yang kenal dengan Mbak Lina yang tidak bisa. Saya harus ketemu langsung dengan Mbak Lina. Ketika terjadi ketemu langsung kan ada, ternyata lebih ada kejelasan di situ, dan penyelesaiannya. Karena kita kan berelasi, masalahnya dengan Mbak Lina, tetapi yang menyelesaikan orang lain kan tidak mungkin. Iya, tidak tepat akhirnya ya Pak. Saya menghadapi masalah dengan Mbak Lina, saya selesaikan dengan Mbak Lina. Makanya disebut dengan 4 mata. Ya kan 4 mata ini 4. Dengan gentle berhadapan 4 mata untuk menyelesaikan masalah, karena di situ nanti ada klarifikasi, ada kejelasan. Ketika tidak suka mungkin ada kesalahan, tegur. Ya kan? Tapi kuncinya tadi dengan kasih ya Pak. Dengan penuh empati. Betul, begitu ya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika menghadapi masalah harus menegur. Atau perselisihan harus dihadapi. Caranya dengan langsung ketemu dengan orangnya. Karena bentuk teguran itu adalah bentuk sayang tentu saja, supaya orang lebih baik. Teguran itu kan sebenarnya karena kita merasa bahwa kita menyayangi seseorang, ya kan? Kalau kita nggak menyayangi seseorang, nggak usah negur. Biarkan saja gitu ya. Tapi sebaliknya, orang yang ditegur pun harus dengan terbuka, dengan rendah hati, welcome, mau menerima. Walaupun orang itu mungkin sepi terhadap teguran, tidak masalah. Ya, kadang-kadang ada orang yang menganggap itu hanya teman biasa aja, enggak. Tapi kadang-kadang walaupun hanya teman biasa dan dia berbicara langsung dengan kita, itu sebuah teguran untuk kita. Harus direspon. Harus direspon dengan baik. Jadi melakukan dengan kasih, yaitu dengan tatap muka begitu, dengan langsung 4 mata, untuk menghadapi langsung, jadi tidak menghindar. Jadi tidak menghindar, kemudian menghindar berarti pura-pura tadi ya. Kemudian tidak lari, dan juga tidak mengambil jalan pintas ya. Jadi ketika mungkin permasalahan itu kaitannya dengan sebuah persekutuan, ya kita harus ada sebuah saksi kalau itu memang ada sebuah kesalahan. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, dalam konteks yang lebih luas lah. Dalam organisasi, persekutuan, memang harus dibicarakan. Karena bagaimanapun sebuah permasalahan itu harus dibicarakan. Dan tadi kan pertama kan ketemu dengan orangnya, kemudian ada penyampaian secara keterbukaan. Tapi kalau sudah menyangkut dengan persekutuan, maka harus ada saksi. Dan kalau sudah masuk dalam jemaat yang besar, kemudian dia tidak mengikuti sebuah aturan-aturan yang ada, ya harus ada istilahnya disiplin lah. Nah, itu dalam komunitas yang lebih luas. Karena ketika kita mendisiplinkan, berarti kan sebenarnya kita sedang sayang dengan dia. Iya, betul. Ya kan? Karena kita maju itu dari kritikan ya Pak, dari juga teguran, bukan sekedar pujian. Kapan kita majunya kalau kita hanya mendapatkan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kita lihat bahwa Yesus adalah teladan karakter yang kuat untuk bisa kita teladani atau kita jadikan contoh. Dia bisa
emosi, menunjukkan belas kasihan dalam satu waktu, tetapi juga dia bahkan bisa menangis ya, merasakan kesedihan. Sedih, ya. Dia emosi karena mungkin orang kok begitu degilnya, tidak mau gitu. Tapi juga dia merasa kasihan, sayang dan sebagainya, karena itu dia menangis. Ada kesedihan, dia juga merasakan belas kasihan yang luar biasa ketika dia harus melihat orang yang sakit. Tapi ada saatnya juga dia marah. Artinya ya itu menunjukkan bahwa dia itu memang betul-betul sosok pribadi yang memiliki karakter ya sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhan. Gitu. Pada saat Yesus misalnya bertemu dengan Musa dan Elia di atas Gunung Hermon. Nah, dia dan ketiga murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, kembali untuk menemui murid-muridnya yang lain. Kemudian mereka mendapati ada banyak orang berkerumun di sana, di antara para murid dan beberapa ahli Taurat sedang memperdebatkan sesuatu dengan mereka. Kemudian ada seorang ayah yang mendapati Yesus dan meminta sebuah kesembuhan dari anaknya yang kerasukan setan pada saat itu. Ini sebagai contoh ya bagaimana Yesus menghadapi masalah. Dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 dikatakan, Tuhan, kasihnilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, seketika itu Yesus merasa emosional ya, dan menyampaikan tanggapannya. Dia sampaikan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Kemudian Yesus menghardik orang-orang itu dengan sebutan orang-orang yang tidak percaya. Tetapi setelah merasa kesal dengan orang-orang itu, emosi Yesus seketika juga mereda dan meminta sang ayah itu untuk membawa anaknya kepada dia. Nah, pada saat itu anak itu dibawa kepada Yesus. Roh jahat yang merasuk pada anak itu membantingnya ke tanah. Tetapi pada saat Yesus menegur si iblis itu dengan kuasa roh, maka anak itu pun akhirnya menjadi sembuh ya. Nah, ketika Yesus sendiri sedang bersama-sama dengan muridnya, Yesus menjawab pertanyaan, kenapa para murid-muridnya tidak bisa mengusir setan? Karena kamu kurang percaya sebab kamu berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata-kata kepada gunung ini. Nah, ini dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Nah, dari peristiwa ini kita sebenarnya belajar apa yang disampaikan oleh Yesus ketika menghadapi konflik yang diatasi pada saat itu. Yaitu yang pertama kita lihat bagaimana dalam situasi konflik ternyata bahwa Yesus tetap berada dalam kendali atau kontrol emosi. Yang tadi kan misalnya kita harus mencoba untuk tidak cepat untuk mengucapkan kata-kata yang akhirnya merusak begitu kan. Mengendalikan lidah tadi ya. Memang situasi yang penuh dengan emosi ya. Waktu mendapati banyak orang berdebat dengan para murid, Yesus memang menunjukkan emosi yang cukup kesal ya pada saat itu. Tetapi seketika hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Ya. Yesus mungkin merasa frustasi dengan tindakan dari orang-orang itu, tetapi dia segera untuk menguasai emosi itu dengan benar lah. Dia bahkan menyampaikan kebenaran yang seharusnya diketahui oleh orang itu. Nah, jadi bagaimana Yesus juga mengontrol emosinya, ya. Kemudian yang berikutnya, Yesus juga menyelesaikan konflik itu bersama dengan tim. Ya, kalau kita lihat Yesus
meminta anak yang kerasukan itu untuk dibawa kepadanya, dan para muridnya akhirnya membawanya. Dan Yesus berbicara kepada sang ayah dan menyampaikan apa yang dia ketahui. Nah, lalu dia menyembuhkan anak itu hanya dengan kuasa roh, kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Nah, dari Yesus kita belajar bahwa setelah merasa emosi, kita perlu mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal yang mendesak untuk diselesaikan. Artinya, mungkin ada perasaan emosi, tapi setelah itu kan ada dalam sekalipun kita berada dalam kemarahan begitu, tetapi kita lihat di sini bahwa Yesus sendiri pun tetap membangun kerjasama dengan sang ayah itu, ya, ayah dari anak itu untuk juga melibatkan para murid-muridnya dan juga murid-muridnya. Artinya walaupun sebenarnya sedang berada dalam satu situasi yang ya konflik lah, boleh dikatakan lah, karena kenapa kok orang nggak percaya, ya kan? Tapi Yesus juga tetap juga menghadirkan orang-orang di situ supaya istilahnya tetap melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan sedang berbuat di sini, gitu. Jadi waktu kita menghadapi konflik, kita perlu selesaikan ya mungkin bersama-sama juga. Jadi kita juga perlu ada kesempatan juga mengambil bagian orang lain juga, ya kan. Kemudian yang berikut, bagaimana Yesus juga mengambil waktu untuk diskusi. Nah, ini yang paling menarik di sini ya. Jadi setelah menyembuhkan anak-anak itu, maka Yesus dan para murid mengasingkan diri bersama, dan di waktu masa lenggang boleh dikatakan, Yesus menjelaskan kalau para muridnya tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit itu karena apa? Karena mereka sebenarnya kurang beriman, kurang percaya. Tetapi kita lihat di sini, lalu Yesus pun mengajari mereka tentang iman kepada Allah. Jadi artinya menghadapi masalah itu tidak mengedepankan emosinya, tetapi mengedepankan supaya itu bisa diselesaikan. Yang dibutuhkan adalah waktu itu anak itu supaya mengalami kesembuhan ya, seperti itu. Ya, kalau yang dikedepankan emosinya dan sebagainya mungkin sesuai dengan keinginan Yesus, ini orang nggak mau percaya dan sebagainya, akhirnya udah nggak usah terjadilah, mutung kan? Ya, itu kan berarti jalan buntu. Justru di situ ada masalah. Nah, setelah masalah bisa ditangani dengan baik, maka kita bisa belajar lagi dari peristiwa ini bagaimana Yesus menangani masalah dengan berada dalam kondisi yaitu nilai-nilai yang ada di situ, ada ada rasa rasa dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia mementingkan banyak orang. Dia mementingkan relasi dengan orang lain. Dan juga dia mengajarkan tentang bagaimana membangun kerjasama juga dengan orang lain. Nah, ini saya pikir yang menjadi pembelajaran juga bagi kita. Ketika menghadapi sebuah masalah, konflik, itu berarti ya kita harus berada dalam kondisi yang emosinya tidak tidak memuncak begitu ya. Kalau emosi memuncak berarti biasanya kata-kata yang kata-kata yang tidak membangun. Ya. Mungkin Yesus waktu itu juga mengeluarkan kata-kata yang kasar sebenarnya, tapi kata-kata kasar itu sebenarnya menunjukkan bahwa memang begitulah manusia. Manusia yang penuh dengan kedegilan ya, manusia yang tidak percaya. Tapi Yesus mengajarkan kepada mereka supaya mereka juga melihat bagaimana Allah sedang bekerja dalam banyak hal sebenarnya. Nah, ini paling tidak hal yang dilakukan oleh Yesus juga ketika menghadapi masalah yang dihadapi. Luar biasa ya, kalau kita melihat sosok Yesus ini banyak teladan yang bisa kita ikuti. Berkaitan dengan karakter benar. Yesus. Karakter bagaimana dia bisa mengelola emosinya, bisa dengan belas kasih menyalurkan dengan tepat kepada orang-orang, dan rasanya sebagai orang percaya kita harus mengikuti teladan beliau. Betul, ya Pak ya. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik.
Betul. lebih hebat dalam menyelesaikan konflik dengan orang lain. Ya. Kalaupun konflik harus hadir dalam diri kita, ya oke, enggak Ya. masalah. Yang penting kita bisa Bagaimanapun menyelesaikan. kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya dengan konflik ya. Iya, Karena kalau kita berbicara masalah kehidupan berelasi, itu kan pasti ada hal-hal yang membuat kita mungkin tidak setuju, atau hal-hal yang membuat orang lain juga tidak seide dengan kita. betul. Dan disitulah terjadi sebuah konflik. Lebih besar lagi kalau dalam sebuah komunitas yang mungkin terdiri dari beberapa orang di tempat pekerjaan, kemudian di tempat persekutuan misalnya, di tempat kita mungkin di gereja dan sebagainya, pasti akan ada terjadi konflik. Ya. Tapi bagaimana cara menyikapinya ya tergantung bagaimana kita memiliki hubungan yang baik juga dengan Tuhan kan? Betul. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti kita akan mengutamakan hal-hal yang lebih prinsip dalam kehidupan kita ketika menghadapi konflik. Oke, baik. Lengkap sudah Pak Oti pelajaran hari ini terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan konflik dan belajar dari teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya Pak Oti. Terima kasih banyak, Mbak Lina. Baik, Sobat Askara Channel. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga percakapan, perbincangan kami kali ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.